Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang cerdas adalah yang selalu saja memperbaiki dirinya, selalu saja mengkoreksi dirinya atau memuhasabah dirinya agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama atau meningkatkan ibadah yang sudah dia kerjakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menjelaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, mereka adalah orang-orang yang selalu memuhasabah dirinya, mengkoreksi dirinya, melihat dirinya. Wa amila ma ba'dal maut, setelah dia koreksi dirinya, kemudian dia bersiap siaga, beramal ibadah, memperbaiki kesalahan-kesalahannya untuk hari-hari yang akan dia lewati setelah hari kematiannya. Begitulah seorang muslim yang cerdas harusnya. Selalu saja memperbaiki dirinya, selalu saja dia mengkoreksi dirinya agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama, agar bisa meningkatkan ibadah menjadi lebih baik. Adalah sebuah kebodohan ketika seseorang terjatuh di lubang yang sama 2 kali. Adalah sebuah kedunguan ketika seseorang jatuh pada kemaksiatan yang sama yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memuhasabah diri kita. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua orang-orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman biasanya mereka orang-orang yang selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bisa saja orang-orang beriman itu terjatuh dalam kemaksiatan. Bisa saja orang-orang beriman itu terjatuh dalam kezaliman. Dan ini menandakan bahwasanya siapapun dari kita bisa saja atau berpotensi untuk berbuat kesalahan, berpotensi untuk bermaksiat kepada Allah, berpotensi untuk terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu, tingkatkanlah ketakwaan, bertakwalah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang paling penting dari ini semua adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa, setiap kita memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan. Hari-hari yang sudah dia lewatkan, perhatikan itu semua. Apakah kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan ataukah keburukan yang sudah dia laksanakan? Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Setiap kita perhatikanlah apa yang sudah dia kerjakan. Apakah kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan, maka tingkatkan itu. Atau keburukan-keburukan yang sudah dia kerjakan, maka tinggalkan itu. Untuk apa? Ma qaddamat lighad. Untuk hari esoknya menjadi lebih baik. Koreksi itu semua agar hari esok menjadi lebih baik. Terutama di akhirat nanti. Untuk kehidupan lebih baik di akhirat nanti. Itulah tujuannya. Perhatikan hari-hari yang sudah kau lewati agar hari esok, yaitu akhirat, bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah mengkoreksi dari kesalahan-kesalahan kita. Begitulah harusnya seorang mukmin. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita mengkoreksi diri kita. Sebelum nanti datang hisab dari Allah, sebelum nanti datang perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung-hitung dulu diri kita. Hasibu qabla an tuhasab. Hitung diri kita sebelum nanti kita dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah tahu kesalahan-kesalahan kita, maka tinggalkan itu semua. Kita ganti dengan kebaikan-kebaikan.
Kalaulah pada hari-hari yang lalu kita sudah berbuat baik, terus istiqomah dalam kebaikan, maka kita lihat apakah kebaikan itu sudah cukup. Kalau memang sudah cukup, maka tingkatkan itu semua. Kalau sudah baik itu yang sudah kita lewati, maka tingkatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan ingat, bisa saja kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan berpotensi menjadi sebuah kehancuran ketika kita tidak berhati-hati, ketika kita tidak waspada, berbuat salah, dan akhirnya menjatuhkan diri kita kepada kehancuran. Boleh jadi kita banyak beramal, boleh jadi kita sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, bisa saja kebaikan itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kezaliman yang mungkin kita tidak sadari. Oleh karena itu perlunya kita bermuhasabah itu. Mungkin pernah saya sampaikan, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, mereka datang dengan kebaikan-kebaikannya, sholatnya, zakatnya, puasanya. Tapi semua itu akan hilang, binasa. Karena apa? Ada kezaliman yang dia kerjakan, ada kesalahan yang dia lakukan, ada dosa yang pernah dia laksanakan. Sehingga itu belum tuntas di dunia, belum sempat dia memohon maaf kepada orang yang telah dia zalimi, akhirnya kemudian kebaikannya akan diberikan kepada orang yang zalimi, dan kemudian kesalahannya itu ketika masih ada, maka ditimpakan kepadanya. Bukankah perlu mengkoreksi diri itu untuk itu? Bukankah kita perlu muhasabah untuk itu? Agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, terlebih-lebih rugi di akhirat. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita selama masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka perbaikilah diri kita. Hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian. Hitunglah semuanya sebelum adanya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkoreksi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling benar. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti tidak berbuat salah, sehingga tidak mau kita untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang baik, dan kemudian kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.